45 seconds. Kembali lagi di sini dengan saya Chandra. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul The Last Stand. Film yang dirilis pada tahun 2013 ini berkisah tentang seorang kepala kepolisian daerah yang memilih untuk hidup dalam ketenangan di pinggiran kota yang hampir bebas dari kejahatan, tepatnya di Summerton Junction di wilayah Arizona. Setelah sebelumnya dia bertugas di Departemen Kepolisian Los Angeles. Namun naas baginya bukan ketenangan yang dia dapatkan. Berbagai tindakan kriminal selalu terjadi di sana. Dirinya juga harus berurusan dengan sekelompok gembong narkoba alias mafia kelas kakap yang menjadi buronan FBI. Lantas bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa menunggu berlama-lama langsung saja kita mulai alur cerita filmnya. Tapi seperti biasa kita harus intro dulu. Suatu pagi di pinggiran kota Summerton Junction, Arizona, terlihat warga sekitarnya sedang berkumpul untuk menyaksikan sebuah perlombaan. Acara keramaian itu juga dihadiri oleh seorang kepala kepolisian setempat yang bernama Ray. Ray saat itu sedang tidak berdinas. Kedatangannya hanya untuk mengecek keadaan situasi di sana. Ray yang sedang memberikan tepuk tangan ke peserta lomba dihampiri oleh seorang wali kota setempat yang menanyakan kenapa Ray tidak berpakaian dinas polisi. Ray mengatakan dirinya sedang menyamar. Ray yang melihat mobil wali kota diparkir tidak pada tempatnya, dia pun meminta agar wali kota itu memindahkan mobilnya. Namun wali kota itu malah memberikan kunci mobilnya ke Ray dan menyuruh Ray sendiri yang memindahnya. Di dalam mobil, Ray sedang memperhatikan pergerakan sebuah truk kontainer yang mencurigakan. Ray pun mencatat nomor kendaraan tersebut. Di tempat lain, terlihat dua orang anggota polisi bernama Mike dan Jerry sedang berlatih menembak kepada Dinkum. Dinkum sendiri adalah seorang kolektor berbagai jenis senjata api yang ada di kota Summerton, Arizona. Jerry yang mencoba menembak dengan menggunakan senjata api yang baru milik Dinkum pun harus mendapat luka di hidungnya karena kesalahan dalam menembak. Ray yang baru pulang dari tempat acara perlombaan tadi langsung menemui dua orang anggota polisi yang mangkir dari tugas kerjanya. Ray pun menanyakan kenapa mereka ada di sini. Mike menjawab mereka hanya sedikit bersenang-senang di sini. Dan di tempat kerja pun tak banyak yang harus mereka lakukan. Ray yang mendengar jawaban Mike seperti itu, dia pun lalu memberikan tugas yang sedikit berat supaya mereka tidak bisa mangkir dari tugasnya lagi. Ray meminta mereka untuk menyelidiki sebuah kendaraan truk kontainer yang baru saja masuk kota. Ray pun memberikan nomor kendaraan truk kontainer yang ia tulis tadi. Setelah itu, Mike dan Jerry pun segera pergi menyelidiki truk kontainer tersebut. Truk kontainer yang dicurigai oleh Ray tadi pun telah tiba di sebuah tempat di mana pemilik truk itu bernama Barrel. Di sana Barrel mendapat laporan dari anak buahnya bahwa mereka memiliki masalah dengan seorang petani yang tidak mau menjual lahan pertaniannya kepada mereka. Barrel mengatakan biar dirinya yang turun tangan menghadapi petani itu. Tak berselang lama, tiba seorang petani yang dimaksudkan oleh anak buah Barrel tadi. Barrel berusaha membujuk petani itu agar mau menjual lahan pertaniannya dan Barrel akan membayarnya dengan harga yang sangat mahal. Namun petani tua itu mengingatkan agar Barrel segera pergi dari tanahnya dan tidak mengganggu dirinya lagi karena sampai kapanpun dirinya tidak akan mau menjual tanahnya. Barrel yang terus memaksa terpaksa harus mendapat satu tembakan peringatan dari petani tua itu sebagai tanda bahwa petani itu tidak sedang bercanda dengan perkataannya tadi. Tapi malangnya petani itu harus mati setelah mendapat tembakan dari anak buah Barrel. Di kantor kepolisian, seorang poluan bernama Sarah sedang mengobrol dengan seorang tahanannya bernama Frank. Frank sendiri harus ditahan karena telah melakukan tindak kriminal di kota Summerton Junction, Arizona.
Pada malam harinya, Jerry memberikan laporan kepada Ray mengenai hasil penyelidikannya terhadap sebuah truk kontainer. Jerry mengatakan bahwa truk kontainer itu milik Burrell dan memiliki rekam jejak yang bersih. Kita pergi ke Las Vegas. Di kantor FBI, terlihat Agen John, Agen Phil, dan Agen Allen sedang tergesa-gesa pergi untuk melakukan pengawalan pemindahan terhadap seorang tahanan kelas kakap yang akan dihukum mati. Tahanan ini bernama Cortez. Sebelum pergi, Agen John memberikan arahan ke semua bawahannya untuk tetap selalu waspada dalam pengawalannya nanti. Karena tahanan terpidana mati ini seorang bos kartel yang paling kejam, mafia yang paling berbahaya, dan memiliki anak buah yang cukup banyak di luar sana. Operasi pengawalan pemindahan seorang tahanan penjahat kelas kakap bernama Cortez ini pun dimulai. Agen John, Agen Allen, dan Agen Phil berada dalam satu mobil, dan mereka berada di depan memimpin pengawalan. Di awal perjalanan mereka terlihat jalur jalan yang mereka lewati situasinya sepi dari keramaian. Namun setelah setengah perjalanan, semua kendaraan pengawalan harus berhenti karena petugas jalanan sedang melakukan pembersihan. Saat sedang menunggu, tiba-tiba anak buah Cortez datang membantu untuk membebaskan bos mereka. Cortez yang mengetahui anak buahnya sudah beraksi, dia pun langsung melakukan perlawanan terhadap petugas yang sedang mengawalnya. Agen John yang melihat ada kekacauan di belakang segera keluar dari mobilnya, lalu memerintahkan semua anak buahnya untuk melakukan pencegahan. Aksi saling tembak antara anak buah Cortez dan pasukan FBI pun terjadi. Di dalam mobil yang sedang ditarik ke atas gedung, Cortez mampu membunuh satu anggota FBI. Sementara Agen John dan pasukan lainnya segera pergi ke atas gedung untuk menangkap Cortez kembali. Di atas gedung, anak buah Cortez berhasil mengeluarkan bosnya dari dalam mobil tahanan dengan cara meledakkan pintu mobil tersebut. Pasukan FBI lainnya terus bergerak naik ke atas agar tidak kehilangan jejak Cortez. Agen John meminta anak buahnya untuk berpencar serta menutup jalur pintu keluar dan menghubungi pusat komando untuk mengirim bantuan pasukan tambahan. Cortez yang sudah berhasil keluar dari mobilnya segera pergi ke gedung di seberangnya lagi bersama dengan 3 orang anak buahnya melalui tali yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Bantuan pasukan tambahan yang diminta Agen John tadi pun telah tiba di TKP. Cortez yang sudah mendarat di gedung yang lain segera bergegas pergi ke tempat yang sudah ditentukan oleh anak buahnya. Di dalam lift, Cortez sudah disediakan kostum baru oleh anak buahnya untuk menggantikan kostum lamanya, dan dia pun segera menggantikan pakaiannya di dalam lift. Sementara itu, Agen Allen dan Agen Mac masih terus mencari keberadaan Cortez di pintu keluar gedung. Namun naas bagi mereka berdua, saat sedang menyusuri jalan, tiba-tiba mobil sedan putih yang dikendarai Cortez melaju kencang, langsung menabrak Agen Mac dan Agen Allen. Agen Allen yang segera menghubungi Agen John harus menghentikan laporannya karena melihat Cortez yang keluar dari mobil sambil menenteng senjata di tangannya. Agen Mac yang sudah mendapat todongan senjata dari Cortez pun tak bisa berbuat banyak. Dirinya pun harus mati setelah ditembak Cortez mengenai kepalanya. Agen John dan Agen Phil terus berlari berusaha mencari keberadaan Agen Allen dan Agen Max. Setibanya di sana, mereka berdua hanya bisa melihat mayat Agen Mac yang sudah tergeletak di tepi tong sampah. Sementara Agen Allen dibawa oleh Cortez dan anak buahnya. Gagal menangkap Cortez, mereka pun kembali ke kantor FBI. Di sana, Agen John memerintahkan stafnya untuk mencari informasi dan menyelidiki siapa dalang yang sudah membantu pelarian Cortez. Karena operasi pemindahan Cortez ke tempat tahanan hukuman mati adalah operasi rahasia dan hanya agen FBI yang mengetahuinya. Di ruang komando FBI, Agen Phil menjelaskan kepada Agen John, berdasarkan hasil rekaman CCTV pada sebuah gedung terlihat Cortez dan anak buahnya berhasil menculik Agen Allen
dan menggantikan mobil sedan putihnya dengan mobil yang baru bertipe Zero One, mobil yang memiliki kecanggihan teknologi. Mobil ini juga hasil curian Cortez dan anak buahnya. Agen John pun memerintahkan semua intel FBI untuk mencari dan menangkap Cortez dan mobilnya. Pada malam harinya, semua petugas kepolisian dan FBI melakukan razia di sepanjang jalan dan melakukan patroli melalui udara untuk menghentikan pelarian Cortez dari Las Vegas. Cortez yang mengetahui jalan yang dilaluinya terdapat razia dari kepolisian dan FBI segera tancap gas menerobos barisan pengamanan razia. Dengan kecepatan tinggi dan skill mengemudi Cortez yang bagus, dia mampu melewati semua kendaraan polisi yang berusaha memblokade jalannya. Aksi kejar mengejar di jalan raya pun terjadi. Untuk memperlambat petugas kepolisian dan FBI yang mengejar dirinya, Cortez berusaha mengambil jalur jalan arah berlawanan. Di dalam mobil Cortez terdapat Agen Allen yang sedang diborgol tangannya oleh Cortez. Jarak antara mobil Cortez dan mobil petugas kepolisian yang mengejarnya sangatlah jauh. Cortez pun terus menambah kecepatan mobilnya agar segera bisa keluar dari Las Vegas. Di ruang komando FBI, Agen John, Agen Phil berdiskusi mengenai jalan mana yang harus mereka blok untuk menghentikan mobil Cortez. Karena Agen John tidak ingin Cortez lari keluar dari Las Vegas. Karena itu akan menyulitkan mereka nantinya. Saat sedang berdiskusi, Agen John mendapat telepon dari Agen Allen yang berada di dalam mobil Cortez. Setelah diangkat, ternyata Cortez yang berbicara. Cortez mengancam akan membunuh Agen Allen jika Agen John tidak segera menarik semua agen FBI yang sedang mengejarnya. Namun, Agen John menjawab jika berani membunuh Agen Allen, maka Agen John akan membuat Cortez menyesal seumur hidup. Namun, Cortez terus mengancam. Jika Agen John tidak segera mengikuti kemauannya, maka Agen John sendiri yang akan menyesal seumur hidup. Cortez pun menutup teleponnya dengan cara membuang handphone Allen. Di ujung jalan, pihak kepolisian dan FBI sudah bersiap menghadapi jalan Cortez dengan cara memarkirkan semua kendaraan mobil polisi di tengah jalan dan menyiapkan senjata. Helikopter yang sudah menemukan keberadaan mobil Cortez terus membuntuti dari belakang agar tidak kehilangan jejak Cortez lagi. Dari helikopter, seorang petugas melaporkan bahwa mobil Cortez sedang berusaha melintasi perbatasan Arizona menuju ke arah Summerton Junction. Di dalam mobil, Cortez menelpon anak buahnya untuk segera beraksi. Selesai menelpon, anak buahnya pun langsung bergerak menuju ke arah ujung jalan perbatasan Arizona, tempat di mana semua pihak kepolisian sudah memblokade jalannya. Sesampainya di sana, anak buah Cortez melakukan penembakan terhadap semua petugas kepolisian dan FBI yang sedang berjaga di sana. Dan mereka semua pun mati. Setelah itu muncullah kendaraan berat untuk menyingkirkan mobil-mobil kepolisian yang ada di tengah jalan. Dan Cortez pun dapat melalui jalannya dengan mudah tanpa hambatan. Kembali ke kota Summerton Junction, Arizona, Ray mendapat telepon dari warga setempat bahwa ada seorang petani yang sampai saat ini belum pulang ke rumah. Ray pun memerintahkan Jerry dan Sarah untuk mencari tahu keberadaan seorang petani itu. Seperti yang kita ketahui, petani tua itu sudah mati ditembak oleh anak buah Barrel. Jerry dan Sarah yang mendapat perintah dari Ray segera bergerak ke lokasi. Sesampainya di rumah petani tua itu, Jerry dan Sarah memeriksa keadaan rumah petani tua itu. Dan ditemukanlah mayat petani itu di dalam lemari. Jerry pun langsung menghubungi Ray dan melaporkan bahwa seorang petani tua itu telah mati dibunuh dengan ditemukan adanya bekas tembakan. Ray pun langsung berangkat ke TKP. Di dalam mobil, Ray memberitahu agar Jerry dan Sarah untuk tidak menyentuh apapun, karena itu adalah tempat kejadian perkara.
Setibanya di sana, Ray memerintahkan Jerry dan Sarah untuk mengecek bekas ban mobil yang ada di luar rumah petani tua itu untuk mengetahui mobil siapa yang sudah masuk ke area tempat tinggal petani tua itu. Jerry dan Sarah yang menemukan bekas ban mobil pelaku lalu mengikutinya sampai ke tempat persembunyiannya untuk melihat siapakah pelaku pembunuhan petani tua itu. Kembali lagi ke Cortez. Di dalam mobil, Cortez mentransfer uang ke rekening tabungan Agent Allen sebesar $3 juta sesuai dengan kesepakatan. Baru diketahui bahwa Agent Allen sudah berkhianat. Ternyata selama ini Agent Allen dalang pelarian Cortez dan membocorkan semua informasi rahasia mengenai pemindahan Cortez ke tahanan pidana hukuman mati. Agent Allen mau melakukan pekerjaan ini karena mendapat bayaran yang sangat besar. Helikopter yang berusaha mengikuti arah mobil Cortez juga harus kehilangan jejak, di mana Cortez menggunakan kecanggihan mobil tersebut yang mampu melaju dengan kencang tanpa penerangan cahaya. Sementara Agent John dari ruangan komando FBI merasa kesal karena lagi-lagi gagal menangkap Cortez. Di Summerton, Arizona, Ray dan Meg mengecek ke alat kendaraan berat milik petani tua yang mati tadi. Di sana, Ray menemukan bercakan darah yang menempel di ban dan di tanah. Kepada Meg, Ray mengatakan petani tua itu mati dibunuh di luar rumahnya. Setelah itu baru disimpan dalam lemari rumahnya. Ray yang sedang mencari jejak pembunuhan petani tua itu tiba-tiba ditelepon oleh Agent John dari markas FBI. Agent John meminta dirinya untuk membantu menangkap seorang buronan bernama Cortez, penjahat keras kakap yang paling dicari FBI, yang kabur ke arah Summerton Junction, Arizona, di mana wilayah tersebut adalah kawasan yang menjadi tanggung jawab Ray selaku kepala kepolisian setempat. Agent John mengatakan Cortez akan kabur menuju Meksiko melalui kota Summerton Junction, Arizona, yang berbatasan langsung dengan wilayah Meksiko. Agent John juga akan mengirim tim SWAT untuk membantu Ray menangkap Cortez. Sementara itu, Sarah dan Jerry berhasil menemukan lokasi pelaku pembunuhan petani tua tadi, yang mana tempat itu adalah markas dari Burrell dan anak buahnya. Sesampainya di sana, Jerry langsung melaporkan kepada Ray bahwa mereka berdua berhasil mengikuti jejak ban pelaku pembunuhan petani tua yang berada di luar kota. Ray yang sudah menerima laporan dari Jerry segera menuju ke lokasi. Anak buah Burrell yang melihat kedatangan polisi mulai panik. Satu di antara mereka mencoba menghampiri Jerry lalu menembak Jerry. Sarah yang melihat Jerry tertembak segera membantu dengan membalas tembakan dari anak buah Burrell. Aksi baku tembak pun terjadi. Namun karena kalah jumlah, Sarah pun terpojok oleh tembakan dari anak buah Burrell yang berjumlah banyak. Burrell yang sedang membangun jembatan bersama dengan anak buahnya yang lain dikagetkan dengan suara tembakan. Jerry yang berusaha lari ke tempat Sarah harus tertembak lagi oleh anak buah Burrell. Sarah yang mencoba membalas tembakan dari musuhnya malah kehabisan peluru. Akhirnya anak buah Burrell dengan mudah menyerang dirinya dengan tembakan secara bertubi-tubi ke arah mobilnya. Ray yang baru tiba di lokasi langsung menabrak satu anak buah Burrell hingga mati di tempat dan menembak beberapa anak buah Burrell yang lain. Setelah itu, Sarah membantu Jerry yang terluka parah untuk dimasukkan ke dalam mobil Ray. Meg yang datang terlambat segera memberi bantuan dengan menembak anak buah Burrell yang terus menembak ke arah mobil Ray. Berhasil memasukkan Jerry ke dalam mobil, mereka semua pun segera pergi dari sana. Gagal membunuh Ray dan rekan polisinya yang lain, anak buah Burrell pun menghancurkan satu mobil polisi yang digunakan Sarah dan Jerry tadi. Sesampainya di kantor mereka, Jerry sudah meninggal terlebih dahulu di dalam perjalanan. Sarah yang melihat Jerry sudah mati dalam pelukannya hanya bisa menangis. Ray pun lalu membawa Jerry masuk ke dalam kantor. Di dalam kantor, Frank sangat kaget melihat Jerry yang sudah mati karena tembakan dari anak buah Burrell tadi.
Jerry adalah polisi yang selalu memperlakukan Frank dengan baik selama di dalam tahanan. Kematian Jerry membuat Frank dan Sarah sangat sedih. Ray pun menelpon Agen John untuk meminta agar tim SWAT yang dijanjikan oleh Agen John segera datang ke Summerton Junction, Arizona, karena buronan FBI yang bernama Cortez akan segera menyeberangi jembatan yang sedang dibangun oleh Burrell beserta anak buahnya. Agen John pun menanyakan dari mana Ray mendapatkan informasi tersebut. Ray menjawab bahwa mereka semalam baku tembak dengan anak buah Burrell dan melihat Burrell sedang mengawasi anak buahnya sedang membangun jembatan untuk menyeberangi perbatasan ke Meksiko. Selesai bertelepon dengan Ray, Agen John segera menghubungi Kapten SWAT untuk segera sampai di Summerton Junction, Arizona, lalu mencari sebuah jembatan penyeberangan menuju ke Meksiko. Setelah menemukan jembatan itu, segera dihancurkan agar Cortez dan Agen Allen yang sudah berkhianat itu tidak bisa melewati jembatannya. Di dalam perjalanan, Kapten SWAT dan anak buahnya dikagetkan mobil Cortez yang tiba-tiba menyalip kendaraan mereka, lalu membuat mobil tim SWAT dalam kecelakaan. Setelah itu, Cortez dan Agen Allen pun segera pergi. Di kantor polisi, Ray mendapat kabar bahwa tim SWAT tidak bisa datang ke Summerton Junction, Arizona untuk membantu mereka menangkap Cortez dan Burrell. Ray pun memutuskan untuk menangkap Cortez dan Burrell dengan caranya sendiri. Tapi Sarah meminta dirinya untuk diikutkan dalam operasi penangkapan tersebut. Frank yang berada di dalam tahanan pun meminta agar dirinya dilibatkan dalam penangkapan Cortez dan Burrell, karena Burrell dan anak buahnya sudah membunuh Jerry, sahabat baiknya. Ray pun menyetujui permintaan Frank, dan Sarah langsung mengeluarkan Frank dari balik jeruji besi tersebut. Sebelum berangkat, Ray dan rekan-rekannya menemui Dincum, seorang kolektor senjata api di Summerton. Ray meminta bantuan kepada Dincum untuk memberikannya beberapa senjata guna melawan Cortez dan Burrell. Namun Dincum meminta imbalan berupa dirinya wajib diikutkan dalam aksi penangkapan Cortez dan Burrell, karena Dincum ingin membalas dendam atas kematian Jerry, sama seperti Frank. Ray pun menyetujuinya, dan setelah itu mereka semua segera menyiapkan senjata-senjata yang diperlukan untuk menghadapi Burrell dan Cortez. Selesai menyiapkan semua senjatanya, mereka pun segera pergi. Di pangkalan militer udara Las Vegas, Agen John dan Agen Phil serta agen FBI yang lainnya segera terbang ke Summerton Junction, Arizona dengan menggunakan pesawat untuk turun langsung membantu Ray dan rekan-rekannya menangkap Cortez beserta anak buahnya. Sementara itu, Ray dan rekan-rekannya akan menunggu kedatangan Cortez di wilayah pemukiman banyak rumah penduduk, karena hanya itu satu-satunya jalan bagi Cortez dan Agen Allen untuk sampai ke perbatasan wilayah Meksiko. Tapi sebelum Cortez tiba, terlebih dahulu Ray dan rekan-rekannya membunuh Burrell dan anak buahnya. Ray pun membagi tugas kepada rekan-rekannya. Mac, Dincum, dan Frank mendapat bagian untuk memblokade semua jalan masuk. Sementara Sarah diminta untuk memberi peringatan kepada warga sekitar untuk tidak keluar rumah. Di markas Burrell dan anak buahnya, terlihat mereka semua sedang mempersiapkan diri untuk berperang melawan Ray demi membantu Cortez agar bisa masuk ke Meksiko. Persiapan selesai, mereka semua pun segera pergi. Sesampainya di sana, kedatangan mereka semua sedang dipantau oleh Sarah dan Mike. Mike yang sedang bersembunyi di sebuah mobil harus keluar dari sarangnya untuk menyelamatkan seorang wanita yang akan ditembak oleh Burrell. Burrell yang sudah mengetahui tempat persembunyian Mike langsung meminta anak buahnya segera memberondong Mike dengan peluru. Namun Mike masih bisa selamat dari balik sebuah mobil.
Anak buah Barel pun mencoba menembak Mac dengan senjata yang lebih besar lagi agar Mac mati. Barel mengira Mac sudah mati bersamaan dengan ledakan mobil tadi. Tapi ternyata Mac tiba-tiba muncul dari balik asap ledakan mobil tadi lalu menembak Barel dan anak buahnya. Dari atas gedung, Sarah melihat Mac tertembak oleh seorang sniper dari anak buah Barel. Tidak tinggal diam, Sarah pun membalas dengan menembak sniper tersebut dan sniper itu pun mati. Dari bawah, Sarah mendapat balasan tembakan dari anak buah Barel. Sambil menyelamatkan diri, Sarah memberitahu Ray jika Mac tertembak. Frank yang sedang membawa sebuah kendaraan mendapat serangan dari anak buah Barel. Namun dirinya berhasil membunuh penjahat itu dengan mudah. Di depan, kedatangan Farrell disambut dengan tembakan ke arahnya oleh anak buah Barel. Namun Frank terus melaju dengan kecepatan tinggi untuk menabrak mereka semua. Tak diduga dari belakang kendaraan Frank sudah ada Ray dan Dincum yang langsung menghujani anak buah Barel dengan senjata peluru yang mematikan. Barel dan beberapa anak buahnya yang masih hidup mencoba melakukan perlawanan dengan menembak ke arah kendaraan Jerry. Dari dalam kendaraan, Ray meminta Sarah untuk memberitahu lokasi anak buah Barel yang sedang menembaki mereka dari atas. Setelah mendapat lokasinya, Ray segera keluar dari kendaraan lalu pergi ke atas atap rumah warga untuk membunuh satu anak buah Barel tersebut. Di bawah, Dincum dan Frank masih terus baku tembak dengan Barel dan anak buahnya. Sarah yang berada di atas gedung pun ikut membantu menembaki anak buah Barel yang bersembunyi di balik mobil. Frank melihat ada satu anak buah Barel berusaha naik ke atas gedung untuk membunuh Sarah. Dirinya pun segera pergi ke atas juga untuk menyelamatkan nyawa Sarah. Di atas gedung, Ray berusaha membunuh satu anak buah Barel dengan sadis. Sementara Frank berhasil menembaki satu lagi anak buah Barel yang berusaha membunuh Sarah. Dari dalam kendaraan, Dincum juga berhasil membunuh anak buah Barel yang terakhir dengan cara yang kejam. Dincum yang melihat Mac telah sadar dari tembakan tadi, dia pun mencoba membantu. Namun naas, dirinya langsung mendapat tembakan dari Barel yang bersembunyi di balik mobil. Ray yang melihat itu pun segera membalas dengan menembak Barel. Frank dan Sarah yang baru turun dari atas gedung segera menyelamatkan Dincum lalu membawanya masuk ke sebuah gedung. Barel yang berusaha kabur mendapat tembakan di telinga oleh Ray dari bawah kendaraan. Setelah itu, Ray pun segera masuk ke dalam kendaraan lalu mengakhiri hidup Barel. Dengan berhasil membunuh Barel dan semua anak buahnya, maka dendam atas kematian Jerry pun terbalas. Selesai membunuh Barel, Ray dan timnya dikejutkan dengan kedatangan mobil Cortez. Mereka semua pun berusaha menghentikan mobil Cortez dengan menembakinya. Cortez yang lolos dari hadangan mereka membuat Ray harus mengejarnya sendirian dengan menggunakan mobil wali kota yang masih terparkir sembarangan. Di dalam mobil, Cortez tiba-tiba mengeluarkan Agent Allen dengan paksa dari dalam mobilnya, yang membuat Agent Allen harus terguling di jalan. Cortez yang berusaha kabur menuju Meksiko mendapat hadangan dari Ray yang tiba-tiba muncul dari semak-semak ladang jagung. Ray berusaha menabrakkan mobilnya ke mobil Cortez agar Cortez mau berhenti dan keluar dari mobilnya. Namun karena Cortez memiliki skill mengemudi yang lebih bagus dari Ray, maka mobil Ray pun berhasil Cortez tabrak, yang membuat mobil Ray tidak bisa keluar dari hantaman mobil Cortez. Agar bisa keluar dari tabrakan mobil Cortez, Ray berusaha menembak Cortez dari dalam mobil.
yang membuat mobil Cortez menabrak sebuah kendaraan alat berat pertanian jagung. Cortez yang selamat dari tabrakan tersebut berusaha keluar dari dalam mobilnya untuk lari dari tangkapan Ray. Dalam pelarian Cortez, dirinya melihat sebuah jembatan yang sudah selesai dibangun oleh Barrel dan anak buahnya. Tanpa membuang-buang waktu, Cortez pun segera berlari untuk melintasi jembatan itu menuju Meksiko. Tapi Ray sudah terlebih dahulu berada di tengah jembatan itu. Cortez yang kaget melihat Ray tiba-tiba sudah ada di sana. Dia pun mencoba membujuk Ray agar Ray mau membiarkannya melintasi perbatasan menuju Meksiko. Bahkan Cortez siap membayar dengan harga yang sangat tinggi untuk Ray jika Ray mau membiarkannya pergi. Cortez pun meminta nomor rekening bank Ray agar duitnya bisa segera ditransfer. Karena Ray bukan polisi yang mudah disogok, dia pun menolaknya dengan mengeluarkan borgol dari sakunya. Polisi kalau di negara Konoha uang sebanyak itu sudah pasti diterima. Hehehe. Oke, lanjut. 10 million. Ray pun meminta agar Cortez memborgol tangannya sendiri jika ingin selamat. Tapi Cortez malah menaikkan harga sogokannya menjadi 10 juta dolar. Ray yang kehabisan kesabarannya segera menghajar Cortez. Aksi baku hantam di tengah jembatan itu pun terjadi. Sempat berhasil melumpuhkan Cortez, Ray pun berusaha menarik Cortez keluar dari jembatan itu. Tak diduga, Cortez tiba-tiba melakukan serangan balik. Baku hantam pun kembali terjadi. Cortez yang sudah benar-benar tak berdaya lagi bertarung dengan Ray kembali membujuk Ray dengan menaikkan lagi uang sogokannya menjadi 20 juta dolar. 20 million. Tapi Ray menjawab kehormatannya sebagai polisi tidak diperjualbelikan dan Cortez pun ditangkap. Agent John beserta anak buahnya yang baru tiba di Somerton Junction, Arizona melihat semuanya sudah berantakan. Dia pun menanyakan kepada Frank dan Sarah apa yang terjadi dan di mana Ray sekarang. Sarah menjawab Ray sedang menangkap Cortez dan mereka semua baru saja selesai bertempur melawan pasukan Barrel dan anak buahnya. Tak lama kemudian Ray pun datang dengan menyeret Cortez menggunakan mobilnya. Cortez pun langsung dimasukkan ke dalam mobil tahanan oleh Agent John. Setelah itu, terdengar suara Agent Allen memanggil Agent John. Agent John pun menghampiri Agent Allen dan menanyakan keadaannya sekarang. Sambil memeluk Agent John, Agent Allen mengatakan Cortez hampir saja membunuhnya. Namun, Agent John membalas pelukan dari Agent Allen dengan memborgol kedua tangan Agent Allen. Karena Agent John yang sudah mengetahui pengkhianatan Agent Allen selama ini. Agent Allen pun dimasukkan ke dalam mobil tahanan yang sama dengan Cortez. Sebelum Agent John pergi, dia menghampiri Ray untuk mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya menangkap Cortez. Setelah itu, Frank pun mengembalikan lencana polisi yang sebelumnya diberikan Ray ketika Frank ikut bergabung menangkap Cortez. Namun Ray mengatakan tetap gunakan lencana polisi itu karena Jerry ingin Frank menerimanya dan menjadi polisi di Somerton, Arizona. Frank pun bahagia dan berterima kasih kepada Ray. Ketika akan pergi, Ray dipanggil wali kota yang mempertanyakan kenapa mobilnya sudah hancur. Ray menjawab itu akibat memarkirkan mobil di sembarangan tempat. Dan film pun tamat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film ini. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Saya Chandra, sampai jumpa lagi di video alur cerita film berikutnya.